Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucifa Rahmawati dari kelas 11 MIPA 7 akan menjelaskan tentang peta konsep peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Terbagi menjadi 4 bagian, yaitu peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Terbagi juga menjadi 4 bagian, yaitu makna hubungan internasional. Secara umum, hubungan internasional diartikan sebagai hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Konsepsi hubungan internasional oleh para ahli sering dianggap sama atau dipersamakan dengan konsepsi politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan politik internasional. Ketiga konsep tersebut sebenarnya memiliki makna yang berbeda satu sama lain, akan tetapi mempunyai persamaan yang cukup mendasar dalam hal ruang lingkupnya yang melampaui batas-batas negara atau lingkup internasional. Politik luar negeri adalah seperangkat cara atau kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional dengan yang bersangkutan. Hubungan luar negeri adalah keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. Politik internasional adalah politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara setelah proses interaksi antar negara maupun antar negara dengan organisasi internasional. Pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Suatu negara dapat menjalin hubungan dengan negara lain manakala kemerdekaan dan kedaulatannya telah diakui secara de facto dan de jure oleh negara lain. Perlunya kerjasama dalam bentuk hubungan internasional dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut. 1. Faktor internal, yaitu adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup kesananya baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Kedua, faktor eksternal, yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Hubungan yang dijalin oleh suatu negara dengan negara lain tentu saja tidak dapat dilepaskan dari tata pergaulan antar negara. Jika dalam pergaulan manusia dalam lingkungannya tetangga ada yang dinamakan tata krama pergaulan, maka dalam pergaulan antar negara pun terdapat hal yang sama. Setiap negara mempunyai kebijakan politiknya masing-masing. Kebijakan politik masing-masing negara dalam pergaulan internasional dinamakan politik luar negeri. Pada awal pendirian negara Republik Indonesia, kita dihadapkan pada satu situasi yang dikuasai oleh dua kekuatan negara adidaya sebagai akibat dari Perang Dunia II. Dua kekuatan tersebut adalah blok barat di bawah kendali Amerika Serikat dengan mengusung ideologi liberal. Kekuatan lainnya dikuasai oleh blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet dengan mengusung ideologi komunis. Pemerintah Indonesia yang pada waktu itu dipimpin oleh Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden pada tanggal 2 September 1948 di hadapan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat mengumumkan pendirian politik luar negeri Indonesia yang antara lain berbunyi, tetapi mestikah kita, bangsa Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara, kita hanya harus memilih antara pro-Rusia dan pro-Amerika? Apakah tak ada pendirian lain yang harus kita ambil dalam mengejar cita-cita kita? Dalam kesempatan itu, Dr. Andes Muhammad Hatta menyampaikan pidatonya dengan judul yang sangat menarik, yaitu Mendayung Antara Dua Karang. Pidato tersebut kemudian dirumuskan lagi secara eksplisit sebagai prinsip bebas aktif yang kemudian dicorak politik luar negeri Indonesia sampai sekarang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa politik luar negeri Indonesia bersifat bebas aktif. Sarana hubungan internasional. Sarana-sarana internasional meliputi 1. Diplomasi, perundingan atau metode atau cara untuk mengatur dan melaksanakan hubungan-hubungan luar negeri. 2. Negosiasi, perundingan dua arah dalam menyelesaikan masalah antar negara tanpa melibatkan pihak ketiga. 3. Lobby, suatu kegiatan politik yang berpengaruh satu sama lain. 4. Propaganda, suatu upaya yang diatur secara sistematis dengan tujuan untuk mempengaruhi pola pikir, pendapat, emosi, dan tindakan suatu kelompok masyarakat demi mencapai kepentingan masyarakat dari berbagai saluran. 5. Ekonomi. Ekonomi merupakan salah satu aspek yang tidak dapat dikesampingkan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan suatu negara. Dan yang keenam, kekuatan militer. Kekuatan militer dapat meningkatkan kepercayaan diri suatu negara di dunia internasional. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional terbagi menjadi 3 bagian, yaitu peranan Indonesia di PBB.
Indonesia resmi menjadi anggota PBB ke-60 pada tanggal 28 September 1950 dengan suara bulat dari para negara anggota. Hal tersebut terjadi kurang dari setahun setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda melalui konferensi meja bundar. Indonesia dan PBB memiliki keterikatan sejarah yang kuat mengingat kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tahun 1945, tahun yang sama ketika PBB didirikan. Sebagai negara anggota PBB, Indonesia terdaftar dalam beberapa lembaga di bawah naungan PBB, misalnya ECOSOC atau Dewan Ekonomi dan Sosial, ILO, Organisasi Buruh Internasional, maupun FAO, Organisasi Pangan dan Pertanian. Salah satu prestasi Indonesia di PBB adalah saat Menteri Luar Negeri Adam Malik menjabat sebagai Ketua Sidang Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974. Indonesia juga terlibat langsung dalam pasukan perdamaian PBB. Dalam hal ini, Indonesia mengirimkan pasukan Garuda untuk mengemban misi perdamaian PBB di berbagai negara yang mengalami konflik. Peran Indonesia di ASEAN. Peran Indonesia dalam ASEAN hingga saat ini tidak pernah surut, bahkan ASEAN menjadi prioritas utama dalam politik luar negeri Indonesia. Indonesia selalu aktif berpartisipasi dalam setiap penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi atau KTT atau pertemuan-pertemuan ASEAN. Indonesia sering menjadi tuan rumah dalam acara-acara penting ASEAN, seperti KTT ASEAN pertama dan pertemuan informal pemimpin negara ASEAN yang pertama, dan juga KTT ASEAN ke-9. Peran Indonesia di Gerakan Non-Blok. Bagi Indonesia, Gerakan Non-Blok atau GNB merupakan wadah yang tepat bagi negara-negara berkembang untuk memperjuangkan cita-citanya, dan untuk itu Indonesia senantiasa berusaha secara konsisten dan aktif membantu berbagai upaya ke arah pencapaian tujuan dan prinsip-prinsip Gerakan Non-Blok. Sesuai dengan politik luar negeri yang bebas dan aktif, Indonesia memilih untuk menentukan jalannya sendiri dalam upaya membantu tercapainya perdamaian dunia dengan mengadakan persahabatan dengan segala bangsa. Sebagai perwujudan dari politik luar negeri yang bebas aktif, selain sebagai salah satu negara pendiri GNB, Indonesia juga senantiasa setia dan memegang teguh prinsip-prinsip dan aspirasi GNB. Sikap ini secara konsisten ditunjukkan Indonesia dalam kiprahnya pada masa kepemimpinan Indonesia pada tahun 1992 sampai 1995. Perjanjian internasional. Definisi perjanjian internasional. Perjanjian internasional adalah sebagai suatu persetujuan antara subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban atau obligations yang mengikat dalam hukum internasional. Istilah-istilah dalam perjanjian internasional. Terdapat 15 istilah dalam perjanjian internasional, yaitu traktat, konvensi, protokol, persetujuan, perikatan, proses verbal, piagam, deklarasi, modus vivendi, pertukaran nota, ketentuan penutup, ketentuan umum, charter, fakta, dan kovenan. Tahapan perjanjian internasional. 1. Perundingan atau negotiations. Perundingan ialah perjanjian tahap pertama dalam proses pembuatan perjanjian internasional. Kedua, penandatanganan atau signature. Dalam tahap kedua, pembuatan perjanjian internasional ialah penandatanganan. Sebelum tahap ini dilakukan oleh para menteri luar negeri, menlu atau kepala pemerintahan. Ketiga, pengesahan atau ratifications. Tahap ketiga dalam pembuatan perjanjian internasional adalah pengesahan, yang tahap penandatangan atas perjanjian hanya bersifat sementara dan masih harus dikuatkan dengan pengesahan atau penguatan. Manfaat perjanjian internasional. Manfaat perjanjian internasional bagi Indonesia yang paling tepat adalah dengan menjabarkan usaha Indonesia memperjuangkan wawasan Nusantara yang dilandasi konsep negara kepulauan. Perwakilan diplomatik, Korps Perwakilan Diplomatik dan Konsuler. Korps Perwakilan Diplomatik. Korps Perwakilan diplomatik adalah badan kolektif diplomat asing yang diakreditasi untuk negara atau badan tertentu, atau dengan kata lain, sebuah organisasi yang terdiri dari semua misi diplomatik dan anggota setiap penduduk negara di satu negara. Tidak ada kualifikasi khusus atau tugas di bawah hukum internasional. Kedua, Korps Konsuler. Korps konsuler adalah perwakilan luar negeri yang bertugas dalam membina hubungan non-politik dengan negara lain yang mempunyai wilayah kerja tertentu dalam wilayah negara penerima. Dalam menjalankan tugasnya, korps konsuler mempunyai tingkatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yaitu konsuler jenderal, konsul dan wakil konsul, dan agen konsul.
Sedangkan tingkatan diplomatik yaitu duta besar berkuasa penuh, duta, menteri residen, kuasa usaha, dan etase. Fungsi perwakilan diplomatik dan hak. Fungsinya yaitu representasi, mewakili negara pengirim di dalam negara penerima. 2. Proteksi, melindungi kepentingan nasional, negara dan warga negara yang berada dalam wilayah kerjanya. 3. Observasi, melaksanakan pengamatan, penilaian dan pelaporan. 4. Negosiasi, mengadakan persetujuan dengan pemerintah dari negara-negara penerima. Dan 5. Relasi, memelihara hubungan persahabatan antar negara pengirim dengan penegara penerima. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.